Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misha Farah Wijaningrum dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori organisasi dan administrasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori? Teori merupakan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai bidang tertentu. Seperangkat konsep yang saling berhubungan membentuk penjelasan mengenai fenomena yang akan dibahas yang berupa fakta-fakta atau terdapat asumsi-asumsi. Definisi organisasi, administrasi, dan manajemen. Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, berfungsi secara relatif kontinu atau berkesinambungan untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Pengertian administrasi, cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi dengan tugas-tugas yang telah diberikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian manajemen, sarana bagi organisasi untuk dapat secara efektif dan efisien bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan administrasi, manajemen, dan organisasi. Administrasi merupakan cara untuk menggerakkan organisasi dengan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen, sarana untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi, wadah atau tempat untuk mencapai tujuan dengan bekerja sama. Organisasi yang besar dan berkembang terdapat seorang administrator dalam menjalankan tugasnya dengan baik supaya kegiatan organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan serentak, maka dibutuhkan keahlian manajemen yang baik. Hubungan antara administrasi, manajemen, dan organisasi, yaitu organisasi dan manajemen adalah saran dari administrasi. Secara terperinci, hubungan tersebut melalui kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Semua kegiatan dikoordinasikan dan diarahkan untuk menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen ada pada setiap tingkat organisasi. Posisi administrasi dalam perspektif. Administrasi merupakan salah satu sikap manusia yang paling kuno serta menyebar luas. Peradaban-peradaban lama seperti Mesir kuno, Kekaisaran Cina, serta bahkan kerajaan-kerajaan Nusantara yang sudah menggunakan metode administrasi untuk membuat segala keperluan dan mengatur wilayah serta penduduk seperti pencatatan pajak, administrasi pegawai, dan hukum agraria. Usaha-usaha perdagangan memanfaatkan juga metode administrasi untuk membantu menjalankan aneka macam transaksi penggajian. Di sini selanjutnya yaitu macam perspektif dalam organisasi. Yang pertama yaitu perspektif klasik, yang dimana teori organisasi ini teori yang telah berkembang pada akhir abad ke-18, seringkali disebut revolusi industri. Yang kedua yaitu perspektif modern. Teori organisasi di sini berhadapan dengan suatu problem klasik, bahwa organisasi modern bisa menolong manusia untuk menuntaskan pekerjaan besar secara efektif dan efisien. Namun di satu sisi juga dapat mempermudah manusia menciptakannya. Dan yang selanjutnya yaitu perspektif postmodern, yang dimana postmodern yaitu kecenderungan pemikir-pemikir postmodern untuk membalikan asumsi-asumsi dasar dari pemikir-pemikir sebelumnya. Metafora dalam teori organisasi, yang merupakan perumpamaan atau permisalan di mana kita mengambil suatu objek sebagai sarana untuk menjelaskan objek lain. Dengan menggunakan metafora, para pemimpin dan manajer dapat membantu para anggota organisasi memahami konsep dan situasi dalam organisasi dengan lebih mudah. Ini juga dapat membantu mempermudah komunikasi dan membangun kerjasama yang lebih baik dalam organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu metafora untuk membentuk gambaran dari organisasi. Metafora di sini yaitu ada tiga, yaitu metafora sebagai mesin, organisme, dan kultur. Metafora sebagai mesin yaitu memandang organisasi sebagai mesin yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Yang kedua yaitu metafora sebagai organisme yang dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki sistem dan mekanisme yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya yaitu metafora sebagai kultur. Organisme dipandang sebagai kultur yang memiliki norma, nilai, dan tradisi yang kuat dan mempengaruhi perilaku dari setiap anggotanya. Perspektif dalam organisasi. Sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu masalah, situasi, atau konsep dalam organisasi. Setiap individu dalam organisasi memiliki perspektif yang berbeda-beda, dapat mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menangani masalah atau situasi dalam organisasi. Dalam hal ini, perspektif dapat mempengaruhi bagaimana individu bekerja sama dan mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.